Semua orang di desa itu tiba-tiba ribut, hanya karena satu hal kecil, seekor anjing menjilat kendi. Tapi tak ada yang menyangka, jawaban Abu Nawas justru membuat mereka merasa selama ini mereka yang keliru. Di sebuah desa kecil yang damai, tempat angin sore berhembus pelan dan suara ayam menjadi alarm alami setiap pagi. Kehidupan berjalan seperti biasa. Warga desa itu sederhana, tidak banyak yang dipikirkan selain sawah, ladang, dan sesekali obrolan santai di warung kopi milik Pak Karim. Namun, pagi itu berbeda. Sesuatu yang seharusnya sepele, tiba-tiba berubah menjadi perdebatan besar. Semua bermula dari seekor anjing. Ya, seekor anjing milik seorang pedagang dari luar desa yang kebetulan singgah untuk beristirahat. Anjing itu tidak melakukan hal aneh, hanya menjulurkan lidahnya seperti biasa, lalu tanpa sengaja menjilat sebuah kendi air milik warga. Masalahnya, kendi itu adalah milik Pak Rahman, dan Pak Rahman dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam urusan kebersihan. Astagfirullah, ini bagaimana jadinya? Gumam Pak Rahman dengan wajah panik. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung berkumpul. Apa yang terjadi? Tanya seseorang. Itu, kendi saya dijilat anjing, jawab Pak Rahman pelan. Tapi cukup membuat semua orang terdiam, hening. Lalu, seperti biasa, hening itu tidak bertahan lama. Kalau begitu airnya harus dibuang, kata seorang pria dengan cepat. Bukan cuma dibuang, kendinya juga harus disucikan. Timpal yang lain, berapa kali dicuci? 7 kali? Atau cukup 3 kali? Harus pakai tanah juga, kan? Perdebatan pun mulai muncul. Awalnya pelan, lalu makin ramai, dan dalam waktu singkat, warung kopi Pak Karim berubah menjadi arena diskusi serius. Pak Karim sendiri hanya bisa menggaruk kepala. Baru juga pagi, sudah ribut begini, gumamnya sambil menuang kopi. Di sudut warung, duduk seorang pria tua berjanggut putih yang dikenal sebagai orang berilmu di desa itu, Pak Hashim. Ia mengelus jenggotnya. Pelan, masalah ini tidak bisa dianggap ringan, katanya dengan suara tenang. Semua langsung diam. Air liur anjing memang sering jadi pembahasan, lanjutnya. Lalu bagaimana seharusnya, Pak? Tanya salah satu warga. Pak Hashim menarik napas pelan. Dalam beberapa ajaran, memang dianggap najis. Bahkan ada cara khusus untuk membersihkannya. Jelasnya, beberapa warga mengangguk. Namun, tidak semua setuju. Di antara kerumunan itu, seorang pedagang bernama Salim mengangkat tangan. Maaf, Pak Hashim, kalau memang najis, bagaimana dengan orang yang tidak sengaja terkena? Apa semuanya jadi masalah besar? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat suasana kembali tegang. Pak Hashim tidak langsung menjawab. Ia berpikir. Namun sebelum ia sempat bicara, seorang pemuda menyela. Kalau begitu, kita harus tahu jelas. Jangan cuma ikut-ikutan. Benar, sahut yang lain. Kalau tidak tahu, jangan sok yakin. Suasana mulai memanas. Argumen mulai bercampur dengan emosi. Pak Karim yang melihat itu mulai khawatir. Wah, kalau begini terus, bisa-bisa bukan cuma kendi yang pecah, persahabatan juga ikut retak, gumamnya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari masuk ke warung. Nah, kenapa semua orang ribut? Tanyanya polos. Semua menoleh. Anak itu bernama Hasan. Ia terkenal suka bertanya. Dan seringkali pertanyaannya justru membuat orang dewasa bingung. Kami sedang membahas sesuatu yang penting, jawab Pak Rahman. Penting bagaimana? Tanya Hasan lagi. Pak Rahman menunjuk ke arah kendi. Itu, dijilat anjing. Hasan mengangguk. Oh, jadi kendinya lapar ya? Katanya santai. Beberapa orang langsung tertawa kecil, namun yang lain tetap serius. Bukan begitu, Hasan, kata Pak Karim sambil tersenyum. Ini soal apakah air liur anjing itu najis atau tidak? Hasan mengerutkan dahi. Kalau najis, kenapa anjingnya tidak jijik sendiri? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Pak Hashim bahkan sempat mengangkat alis. Anak ini, gumamnya. Namun, alih-alih menjawab, suasana justru semakin ramai. Lihat, bahkan anak kecil saja bingung. Berarti memang belum jelas. Harus ada yang bisa menjelaskan dengan benar. Dan saat itulah, nama seseorang mulai disebut. Kenapa kita tidak memanggil Abu Nawas saja? Semua langsung saling pandang. Ah, benar juga. Kalau soal menjawab pertanyaan aneh, dia ahlinya. Dan biasanya jawabannya bikin kita semua terdiam. Pak Karim tersenyum tipis. Ya, meskipun kadang juga bikin tambah pusing, katanya pelan. Pak Rahman mengangguk. Tidak apa-apa, yang penting jelas.
Saya tidak mau kendi ini jadi bahan perdebatan seumur hidup. Semua tertawa kecil, namun mereka setuju. Hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan ini dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas, seorang pria yang dikenal santai, cerdas, dan seringkali menjawab dengan cara yang tak terduga. Siapa yang mau menjemputnya? Tanya seseorang. Seorang pemuda langsung berdiri. Saya saja. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari sini. Baik, cepatlah, kata Pak Hashim. Pemuda itu pun berlari keluar desa, menyusuri jalan kecil yang dipenuhi pepohonan. Sementara itu, di warung kopi, perdebatan masih terus berlangsung. Namun kali ini lebih terkendali. Semua menunggu seseorang yang dikenal bukan karena kekuatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kecerdasannya yang seringkali membuat orang berpikir ulang tentang apa yang mereka yakini. Hasan duduk di dekat Pak Karim. Pak, Abu Nawas itu pintar ya? Tanyanya. Pak Karim tersenyum. Pintar. Tapi bukan pintar biasa. Memangnya beda? Pak Karim menatap jauh. Dia tidak hanya menjawab, tapi membuat kita menemukan jawaban sendiri. Hasan mengangguk pelan. Berarti, nanti kita akan belajar sesuatu ya? Pak Karim tersenyum lebih lebar. Kalau tidak belajar, setidaknya kita akan tertawa. Sementara itu, angin sore mulai bertiup pelan. Matahari perlahan naik lebih tinggi. Dan di kejauhan, seseorang terlihat berjalan santai, dengan langkah ringan, wajah tenang, dan senyum kecil yang seolah menyimpan 1000 jawaban. Abu Nawas sedang dalam perjalanan menuju sebuah perdebatan yang sebentar lagi akan berubah menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma kopi dari warung Pak Karim ke seluruh penjuru desa. Di warung itu, semua orang masih menunggu. Beberapa sudah mulai gelisah, beberapa lagi masih sibuk berdebat, meskipun dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Dan Hasan, seperti biasa, tidak bisa diam. Pak, lama sekali ya, katanya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Pak Karim hanya tersenyum. Kalau yang ditunggu itu Abu Nawas, biasanya memang tidak pernah terburu-buru. Kenapa? Tanya Hasan. Karena dia tahu, orang yang menunggu akan lebih serius mendengarkan nanti. Jawab Pak Karim santai. Belum sempat Hasan bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara dari luar warung. Hei, kenapa ramai sekali di sini? Ada yang jual gorengan gratis ya? Semua orang langsung menoleh. Dan di sana, berdiri seseorang dengan pakaian sederhana, sorban yang sedikit miring, dan senyum tipis yang seolah-olah tidak pernah hilang. Abu Nawas. Ia masuk ke warung dengan langkah santai, seperti orang yang tidak punya beban sama sekali. Padahal, seluruh desa sedang menunggunya. Abu Nawas, seru beberapa warga hampir bersamaan. Wah, sambutannya meriah sekali. Saya jadi merasa seperti raja yang tersesat, jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil. Ia langsung duduk tanpa diminta. Pak Karim, kopi seperti biasa ya, yang tidak terlalu panas. Supaya saya tidak kepanasan berpikir, katanya santai. Beberapa warga saling pandang, ada yang tersenyum, ada yang mulai tidak sabar. Pak Rahman akhirnya maju. Abu Nawas, kami butuh bantuanmu, katanya serius. Abu Nawas menoleh pelan. Kalau soal bantuan, biasanya ada dua kemungkinan, katanya. Apa itu? Tanya Pak Rahman. Pertama, masalahnya memang sulit. Dan yang kedua, tanya Hasan cepat. Yang kedua, orang-orangnya yang membuatnya jadi sulit, jawab Abu Nawas sambil melirik seluruh warung. Beberapa orang langsung tertawa, yang lain hanya batu kecil, pura-pura tidak tersindir. Pak Hashim pun ikut maju. Abu Nawas, ini soal penting, kami ingin kejelasan. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, tapi sebelum itu, katanya sambil menerima kopi dari Pak Karim. Ia meniup pelan permukaan kopi, lalu menyeruput sedikit. Ini baru kopi yang bisa membuat pikiran jernih, gumamnya. Semua orang mulai tidak sabar. Abu Nawas, kata Pak Rahman lagi. Ya, saya dengar, jawabnya santai. Coba ceritakan dari awal, tapi jangan semua bicara sekaligus. Saya hanya punya 2 telinga, bukan 10. Warga pun mulai menjelaskan, satu persatu, tentang anjing, tentang kendi, tentang air liur, dan tentang perdebatan panjang yang hampir membuat mereka lupa waktu. Abu Nawas mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum sendiri, dan sesekali menatap ke arah Hasan yang dari tadi memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah semua selesai, Abu Nawas meletakkan cangkirnya. Jadi, katanya pelan, masalahnya adalah, apakah air liur anjing itu najis?
dan bagaimana cara menyikapinya? Benar, jawab semua orang hampir bersamaan. Abu Nawas mengangguk, lalu tiba-tiba, ia berdiri. Baik, saya sudah mengerti, katanya. Semua langsung bersiap mendengar jawaban. Namun, alih-alih menjawab, Abu Nawas justru berjalan ke arah kendi milik Pak Rahman. Ia melihatnya dari dekat, memutar-mutarnya, lalu mengetuknya pelan. Tok, tok. Semua bingung. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Tanya Pak Rahman. Abu Nawas menoleh. Saya sedang memastikan. Memastikan apa? Apakah kendi ini merasa tersinggung atau tidak? Jawabnya santai. Beberapa orang langsung tertawa. Ini bukan main-main, Abu Nawas, kata salah satu warga. Abu Nawas tersenyum. Justru saya tidak main-main. Kalian saja yang terlalu serius. Suasana sedikit mencair, namun rasa penasaran tetap menggantung. Abu Nawas kembali duduk. Sekarang saya mau tanya, katanya. Silakan, jawab Pak Hashim. Siapa di sini yang pernah melihat anjing menjilat sesuatu? Beberapa orang mengangkat tangan. Baik, lalu, apakah setelah itu kalian langsung pingsan? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab mereka. Apakah bumi berhenti berputar? Lanjutnya, tidak juga. Apakah langit tiba-tiba jatuh? Tanya Abu Nawas lagi. Beberapa orang mulai tersenyum. Tidak, Abu Nawas mengangguk pelan. Berarti, yang berubah bukan dunia ini. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah warga. Tapi cara kalian memandangnya, semua terdiam. Namun sebelum mereka sempat mencerna, Abu Nawas kembali berbicara. Tapi tenang, saya belum menjawab, katanya sambil tersenyum. Beberapa orang menghela napas panjang. Tentu saja belum, kata Hasan cepat. Abu Nawas tertawa kecil. Kamu ini tidak sabaran sekali. Ia kemudian bersandar santai. Matanya mengamati seluruh ruangan. Dari Pak Rahman yang masih cemas, Pak Hashim yang berpikir dalam, sampai para warga yang penuh rasa ingin tahu. Dan disitulah, senyum kecil itu muncul lagi. Senyum yang biasanya berarti satu hal. Ia sudah punya rencana. Baik, katanya akhirnya. Kalau saya langsung menjawab, kalian mungkin hanya akan mengangguk. Memangnya salah? Tanya seseorang. Tidak salah, tapi juga tidak benar-benar paham, jawab Abu Nawas. Ia berdiri lagi. Kali ini, kita akan bermain sedikit. Bermain? Tanya Hasan. Matanya langsung berbinar. Ya, tapi permainan ini mungkin akan membuat kalian tertawa, atau malah bingung, kata Abu Nawas. Yang penting, kita dapat jawaban, kata Pak Rahman. Abu Nawas mengangguk. Betul, tapi bukan jawaban dari saya. Ia menunjuk ke arah semua orang, melainkan dari kalian sendiri. Semua saling pandang, mulai bingung, mulai penasaran, dan sedikit mulai curiga. Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas? Tanya Pak Hashim. Abu Nawas tersenyum lebar. Besok pagi, kita mulai. Kenapa tidak sekarang? Tanya Hasan cepat. Karena, jawab Abu Nawas santai. Ia menguap kecil. Pikiran yang lelah hanya akan membuat jawaban jadi salah. Beberapa orang tertawa, yang lain menggeleng pelan, namun mereka tidak bisa menyangkal. Ada sesuatu yang menarik dari cara Abu Nawas. Cara yang tidak langsung menjawab, tapi membuat semua orang ingin terus mengikuti. Baiklah, kita tunggu besok, kata Pak Hashim akhirnya. Warga pun mulai bubar. Perlahan, namun obrolan tidak berhenti, malah semakin ramai. Semua orang membicarakan satu hal yang sama. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Abu Nawas? Sementara itu, Abu Nawas berjalan keluar warung dengan langkah santai, seolah-olah tidak ada beban. Hasan berlari kecil menghampirinya. Abu Nawas, panggilnya. Ya, jawabnya sambil menoleh. Kamu sudah tahu jawabannya, kan? Tanya Hasan. Abu Nawas tersenyum. Sudah, lalu kenapa tidak langsung bilang? Abu Nawas menepuk pelan kepala Hasan. Karena, jawaban yang langsung diberikan seringkali cepat dilupakan. Hasan mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. Besok, kamu datang lagi ya, kata Abu Nawas. Pasti, jawab Hasan semangat. Abu Nawas pun melanjutkan langkahnya. Sementara matahari mulai condong ke barat, dan desa kembali tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa penasaran yang semakin besar. Besok, sebuah permainan akan dimulai, dan tidak ada yang tahu bahwa permainan itu akan mengubah cara mereka melihat sesuatu selamanya. Pagi hari di desa itu terasa sedikit berbeda. Biasanya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing ke sawah, ke pasar, atau sekadar menyapu halaman.
Namun hari ini, hampir semua orang berkumpul di satu tempat, warung Pak Karim. Bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi, kursi-kursi sudah penuh. Beberapa orang berdiri, beberapa lagi duduk di lantai, dan Hasan sudah datang paling pagi. Ia duduk di depan, seperti anak murid yang siap menerima pelajaran. "Pak, Abu Nawas belum datang ya?" tanyanya untuk kesekian kali. Pak Karim tersenyum. "Kalau kamu tanya terus, dia malah sengaja datang lebih lama," jawabnya santai. Hasan mengangguk, lalu menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Namun matanya tetap menatap ke arah jalan. Menunggu, tidak lama kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Dengan langkah santai seperti biasa, dan senyum kecil yang tidak berubah. "Wah, sepertinya hari ini lebih ramai dari pasar," kata Abu Nawas sambil melihat kerumunan. "Karena semua menunggu kamu," jawab Pak Rahman cepat. Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya harus hati-hati. Salah sedikit, bisa-bisa saya disuruh mencuci semua kendi di desa ini," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa, namun suasana tetap terasa serius. Abu Nawas duduk, menatap semua orang. "Baik, siapa yang mau mulai?" tanyanya. Seorang pria maju ke depan. Ia adalah Salim, pedagang yang kemarin cukup aktif berdebat. "Biar saya," katanya mantap. Abu Nawas mengangguk. "Silakan, tapi ingat, jangan terlalu panjang. Saya belum sarapan," katanya santai. Beberapa orang tersenyum. Salim menarik napas. "Abu Nawas, kalau air liur anjing itu najis, dan kita harus berhati-hati, maka bukankah segala sesuatu yang terkena harus dianggap kotor?" Abu Nawas diam, mendengarkan. "Lalu, jika seseorang tidak sengaja terkena, apakah dia juga menjadi kotor?" lanjut Salim. Beberapa warga mulai mengangguk. Pertanyaan itu terasa masuk akal. Namun Salim belum selesai. "Dan jika demikian, apakah kehidupan kita tidak akan menjadi terlalu sulit? Karena kita tidak selalu bisa menghindarinya." Suasana mulai tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun, ia hanya tersenyum kecil. "Apakah itu pertanyaan? Atau 3 pertanyaan sekaligus?" tanyanya santai. Beberapa orang tertawa kecil. Salim sedikit tersenyum. "Anggap saja 1, tapi panjang," jawabnya. Abu Nawas mengangguk. "Baik, saya suka pertanyaan panjang, karena biasanya jawabannya bisa lebih pendek." Hasan langsung bersandar ke depan, semakin penasaran. Namun sebelum Abu Nawas menjawab, seorang pria lain tiba-tiba menyela. Ia adalah Farid, yang sejak tadi terlihat tidak sabar. "Abu Nawas, saya juga punya pertanyaan," katanya. Abu Nawas menoleh. "Silakan, tapi jangan sampai lebih panjang dari yang tadi. Nanti kita lupa awalnya." Beberapa orang tertawa lagi. Farid melangkah maju. "Kalau memang najis, kenapa ada orang yang tidak terlalu peduli? Apakah mereka salah? Atau kita yang terlalu berlebihan?" Pertanyaan itu langsung membuat suasana semakin panas. Beberapa orang mulai berbisik, ada yang setuju, ada yang tidak. Abu Nawas mengangkat tangan pelan. "Tenang, kalau semua bicara, nanti saya bingung harus menjawab yang mana," katanya santai. Suasana kembali tenang. Ia lalu berdiri, berjalan perlahan di depan mereka, seperti seorang guru yang sedang mengamati murid-muridnya. "Baik, saya akan jawab," katanya. Semua langsung fokus. Namun, alih-alih langsung menjawab, Abu Nawas justru bertanya, "Siapa di sini yang pernah kehujanan?" Semua saling pandang. Beberapa mengangkat tangan. "Semua pasti pernah," jawab seseorang. Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, apakah semua hujan itu sama?" tanyanya. "Tidak," jawab beberapa orang. "Ada yang deras, ada yang ringan." "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau ada hujan ringan, apakah kalian langsung menganggap itu banjir?" "Tidak," jawab mereka. "Kalau hujan deras, apakah kalian menganggap itu sekadar gerimis?" "Tidak juga." Abu Nawas tersenyum. "Berarti, sesuatu harus dipahami sesuai keadaannya, bukan hanya dari namanya." Beberapa orang mulai berpikir. Namun, Farid masih belum puas. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, katanya. Abu Nawas menoleh. "Memang belum," jawabnya santai. "Karena kalian terlalu cepat ingin sampai di akhir, padahal belum memahami awalnya." Hasan tersenyum lebar. Ia mulai menikmati cara berpikir Abu Nawas. Salim kembali maju. "Baik, kalau begitu saya tanya lagi," katanya. Abu Nawas mengangguk. "Silakan, tapi hati-hati. Jangan sampai pertanyaanmu malah menjebak dirimu sendiri."
Beberapa orang tertawa pelan. Salim menarik napas. Kalau air liur anjing itu najis, berarti sesuatu yang bersih bisa menjadi tidak bersih? Hanya karena sentuhan kecil. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. Kalau begitu, apakah kebaikan juga bisa hilang hanya karena kesalahan kecil? Suasana langsung hening. Pertanyaan itu berbeda, lebih dalam, lebih sulit. Bahkan Pak Hasyim mengangkat alis. Ia terlihat tertarik. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Namun kali ini, ia tidak langsung tersenyum. Ia diam sejenak, seolah benar-benar mempertimbangkan. Lalu, ia tertawa kecil. Wah, ini mulai menarik, katanya. Kenapa? Tanya Hasan cepat. Karena sekarang, kita tidak hanya bicara tentang anjing, jawab Abu Nawas. Ia menatap Salim, tapi juga tentang manusia. Beberapa orang mulai mengangguk pelan, namun kebingungan masih terlihat. Abu Nawas kembali berjalan, lalu berhenti di tengah. Baik, saya akan jawab sedikit demi sedikit, katanya. Sedikit? Tanya Farid. Ya, kalau langsung banyak, nanti kalian kenyang sebelum paham, jawab Abu Nawas. Tawa kecil terdengar, namun suasana tetap penuh perhatian. Pertama, kata Abu Nawas, tidak semua yang kecil. Berarti tidak berarti. Ia berhenti, menatap kendi yang masih diletakkan di sudut warung. Kedua, ia menoleh ke arah semua orang. Tidak semua yang besar, berarti harus ditakuti. Beberapa orang mulai saling pandang, dan sebelum mereka sempat mencerna, Abu Nawas kembali duduk untuk menjawab semua ini. Katanya santai, ia mengambil napas. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Lalu apa? Tanya Hasan. Abu Nawas tersenyum. Sebuah pengalaman. Semua langsung penasaran. Pengalaman, ulang Pak Rahman. Abu Nawas mengangguk. Ya, hari ini, kita tidak hanya akan berbicara. Ia menunjuk ke arah luar warung. Kita akan mencoba. Suasana berubah. Dari tegang, menjadi penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, sebenarnya apa yang akan kau lakukan? Tanya Pak Hasyim. Abu Nawas tersenyum lebar. Tenang saja, saya tidak akan menyuruh kalian dijilat anjing. Semua langsung tertawa keras. Bahkan yang sejak tadi serius pun ikut tersenyum. Namun di balik tawa itu, rasa penasaran semakin besar. Karena mereka tahu, ketika Abu Nawas mulai bermain seperti ini, biasanya akan ada sesuatu yang tidak terduga. Dan benar saja, hari itu, perdebatan yang awalnya sederhana, akan segera berubah menjadi sebuah pelajaran yang tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Suasana di warung Pak Karim berubah. Jika sebelumnya penuh perdebatan, kini dipenuhi rasa penasaran. Semua orang berdiri, duduk, bahkan ada yang naik ke bangku hanya untuk melihat lebih jelas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri dengan santai, seolah-olah semua ini hanyalah permainan biasa. Padahal, semua orang tahu, ia sedang menyiapkan sesuatu. Baik, katanya sambil menepuk tangan pelan. Sekarang, kita mulai. Hasan langsung maju ke depan. Aku ikut, katanya semangat. Abu Nawas tersenyum. Kamu memang selalu siap untuk hal-hal yang tidak jelas ya. Semua tertawa. Lalu Abu Nawas menoleh ke arah Pak Karim. Pak Karim, boleh saya pinjam beberapa barang? Silakan. Mau apa saja? Jawabnya. Abu Nawas mulai menyebutkan, 1 kendi air bersih, 1 mangkuk, sedikit tanah, dan ia berpikir sejenak, dan 1 sendok. Pak Karim mengangguk. Baik, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, semua yang diminta sudah tersedia. Warga mulai berbisik-bisik. Ini mau apa? Seperti mau masak, atau mau sulap? Abu Nawas mendengar itu. Ia tersenyum. Tenang, kalau saya masak, bisa-bisa kalian semua lari. Katanya santai. Tawa kembali pecah. Namun, rasa penasaran semakin besar. Abu Nawas mulai menyusun barang-barang itu di depan semua orang. Kendi di tengah, mangkuk di samping, tanah di wadah kecil, sendok di tangannya. Ia lalu menoleh ke arah Pak Rahman. Ini kendi yang kemarin dijilat anjing, bukan? Pak Rahman mengangguk. Iya, baik, kata Abu Nawas. Ia lalu menunjuk ke arah Hasan. Hasan, kemari. Hasan langsung maju. Siap. Abu Nawas tersenyum. Kamu berani mencoba sesuatu? Hasan mengangguk tanpa ragu. Berani. Bagus, kata Abu Nawas. Ia lalu mengambil sedikit air dari kendi dengan sendok, menaruhnya ke dalam mangkuk. Sekarang, ini air dari kendi itu, katanya. Semua memperhatikan dengan serius. Menurut kalian, ini bersih atau tidak? Tanya Abu Nawas.
Beberapa orang ragu, namun akhirnya, tidak bersih. Jawab beberapa orang, karena sudah dijilat anjing. Abu Nawas mengangguk. Baik, sekarang. Ia mengambil segenggam tanah, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk berisi air tadi. Sekarang bagaimana? Tanyanya. Semua langsung bereaksi. Itu jadi lebih kotor. Airnya jadi keruh. Jelas tidak bersih. Abu Nawas tersenyum. Menarik. Ia lalu menatap Hasan. Hasan, menurutmu? Hasan menggaruk kepala. Kalau dilihat, jadi lebih kotor, katanya jujur. Abu Nawas mengangguk. Bagus, kamu jujur. Ia lalu berdiri tegak. Sekarang, saya mau tanya. Ia menatap semua orang. Mana yang membuat kalian lebih tidak nyaman? Ia menunjuk mangkuk itu, air yang dijilat anjing, lalu menunjuk tanah di dalamnya, atau air yang dicampur tanah. Semua saling pandang. Pertanyaan itu terasa aneh, namun juga membuat berpikir. Beberapa orang mulai menjawab pelan, yang ada tanahnya. Iya, kelihatan lebih kotor. Abu Nawas mengangguk. Padahal, katanya pelan, tanah sering digunakan untuk membersihkan suasana. Langsung hening. Beberapa orang mulai mengernyit. Pak Hasyim mengelus jenggotnya. Ia mulai menangkap arah pembicaraan. Namun Abu Nawas belum selesai. Sekarang, katanya lagi. Ia mengambil mangkuk itu, lalu mendekatkannya ke semua orang. Kalau kalian hanya melihat, kalian akan berkata ini kotor. Ia berhenti, menatap satu persatu. Tapi kalau kalian tahu fungsinya, ia tersenyum kecil. Kalian mungkin akan berpikir ulang. Beberapa orang mulai berbisik. Benar juga. Namun Farid masih belum puas. Itu hanya perumpamaan. Katanya, belum menjawab inti masalah. Abu Nawas menoleh. Memang, jawabnya santai. Karena kalian belum siap menerima jawaban. Beberapa orang tertawa kecil. Farid menghela napas. Namun ia tetap memperhatikan. Abu Nawas kemudian menaruh mangkuk itu kembali. Sekarang, kita lanjutkan. Ia melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba menunjuk seorang pria. Kamu, kemari. Pria itu kaget. Saya, iya, jangan khawatir. Saya tidak akan menyuruhmu menggonggong, kata Abu Nawas. Semua langsung tertawa keras. Pria itu pun maju dengan sedikit malu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Coba kamu pegang kendi itu. Pria itu menurut. Sekarang, menurutmu, apakah kamu jadi kotor? Tanya Abu Nawas. Pria itu ragu. Tidak. Saya hanya memegangnya. Baik, kata Abu Nawas. Sekarang, bayangkan kalau kamu tidak tahu cerita tentang anjing itu. Ia berhenti. Apakah kamu akan menganggap kendi itu bermasalah? Pria itu menggeleng. Tidak, Abu Nawas mengangguk. Berarti, pengetahuan bisa mengubah cara kita melihat sesuatu. Pak Hasyim mulai tersenyum kecil. Ia semakin paham arah pemikiran Abu Nawas. Namun warga lain masih setengah bingung. Sekarang, kata Abu Nawas lagi. Ia berjalan pelan, mengelilingi kerumunan. Kalian tadi berdebat. Ia menatap mereka satu persatu. Bukan hanya karena anjing, ia berhenti di tengah. Tapi karena kalian ingin merasa paling benar. Suasana langsung sunyi. Tidak ada yang menyangkal, karena itu benar. Namun Abu Nawas tidak membuat suasana menjadi berat. Ia justru tersenyum. Tidak apa-apa, itu sifat manusia. Beberapa orang tersenyum lega. Sekarang, kita hampir sampai, katanya. Hasan langsung berdiri lebih dekat. Jawabannya mau keluar ya? Bisiknya. Abu Nawas menoleh. Sedikit lagi, katanya pelan. Ia lalu mengangkat sendoknya, menunjuk ke arah mangkuk. Kalian sudah melihat. Ia berhenti sejenak. Bagaimana sesuatu bisa terlihat kotor? Lalu ia menunjuk ke kepala mereka. Dan bagaimana pikiran bisa membuatnya lebih rumit? Semua mulai terdiam. Mereka merasa ada sesuatu yang akan segera terungkap. Dan benar saja, Abu Nawas tersenyum. Senyum khas yang selalu muncul sebelum ia memberikan jawaban yang tidak terduga. Sekarang, katanya pelan, siapkan diri kalian. Ia menatap semua orang. Karena setelah ini, ia berhenti sejenak. Kalian mungkin tidak akan melihat kendi itu dengan cara yang sama lagi. Suasana di warung Pak Karim hening. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tawa kecil. Semua mata tertuju pada satu orang, Abu Nawas. Ia berdiri di tengah, dengan sendok kecil di tangannya, dan mangkuk berisi air keruh di depannya. Namun anehnya, ia tidak terlihat seperti orang yang akan memberi jawaban besar. Justru sebaliknya, santai, tenang, seolah-olah semua ini hanyalah obrolan biasa. Hasan bahkan menahan napas. Sekarang ya,
bisiknya pelan. Abu Nawas menoleh ke arah semua orang. Baik, katanya, sekarang saya akan menjawab. Beberapa orang langsung duduk lebih tegak, yang berdiri pun merapat. Bahkan Pak Karim berhenti menuang kopi. Namun, alih-alih langsung menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas justru bertanya, "Pak Rahman," katanya. "Iya," jawab Pak Rahman cepat. "Kalau kendi itu pecah, apakah kamu masih akan memikirkan air liur anjing?" tanya Abu Nawas. Pak Rahman terdiam. "Tidak, mungkin saya lebih sibuk memikirkan kendinya," jawabnya jujur. Abu Nawas mengangguk. "Baik." Ia lalu menoleh ke arah yang lain. "Kalau kalian haus, dan hanya ada satu air, apakah kalian akan mati kehausan hanya karena ragu?" tanyanya. Beberapa orang mulai gelisah. Namun akhirnya, "Tidak," jawab seseorang pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. Menarik. Ia lalu berjalan pelan, mengelilingi mereka. Jadi, sebenarnya, ia berhenti, menatap semua orang satu persatu. "Kalian tahu jawabannya?" Semua langsung saling pandang. "Bingung, bagaimana bisa?" tanya Farid. Abu Nawas tertawa kecil. Karena masalahnya bukan pada anjing. Ia berhenti sejenak, dan bukan juga pada air. Ia menunjuk ke arah kepala mereka. "Masalahnya ada di cara kalian memahami." Suasana kembali hening. Namun kali ini, bukan karena bingung, tapi karena mulai berpikir. Abu Nawas lalu mengambil mangkuk yang berisi air dan tanah. Ia mengangkatnya sedikit. "Kalian bilang ini kotor. Karena terlihat kotor." Ia lalu menaruhnya kembali. "Kalian bilang kendi itu bermasalah. Karena tahu ceritanya." Ia berhenti, menarik napas pelan. "Sekarang dengarkan baik-baik." Semua langsung fokus. Sesungguhnya, ia berbicara dengan suara lebih lembut. "Sesuatu itu tidak berubah hanya karena kalian memperdebatkannya." Beberapa orang mulai mengangguk pelan. "Air tetap air. Kendi tetap kendi." Ia tersenyum kecil. "Dan anjing tetap anjing." Tawa kecil terdengar. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Yang berubah adalah cara kalian menyikapinya." Ia menatap Pak Hashim. "Ilmu mengajarkan kita untuk berhati-hati." Lalu menatap Farid. "Bukan untuk saling menyalahkan." Ia menatap Salim. "Logika membantu kita berpikir, bukan untuk membuat hidup jadi rumit." Dan akhirnya, ia menatap Hasan. "Dan rasa ingin tahu." Ia tersenyum. "Harus membawa kita pada pemahaman, bukan kebingungan." Hasan tersenyum lebar. Meski belum sepenuhnya mengerti, ia merasa senang. Namun Farid masih mengangkat tangan. "Jadi, apakah air liur anjing itu najis atau tidak?" tanyanya langsung. Semua kembali tegang. "Ini dia, pertanyaan inti." Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat sedikit, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mencari hukum," ia berhenti sejenak, "maka belajarlah pada yang ahli." Semua terdiam. Namun, ia mengangkat jari. "Kalau kamu mencari kebijaksanaan," ia tersenyum, "maka belajarlah untuk tidak berlebihan." Beberapa orang langsung menghela napas panjang, seolah-olah ada beban yang dilepaskan. Abu Nawas melanjutkan, "Air liur anjing bisa jadi najis dalam aturan tertentu." Ia berkata dengan tenang, "Tapi jangan sampai." Ia menatap mereka satu persatu. "Pikiran kalian menjadi lebih kotor karena sibuk berdebat tanpa memahami." Suasana benar-benar hening. Namun kali ini, hening yang berbeda, hening yang penuh kesadaran. Pak Hashim perlahan mengangguk. "Subhanallah," gumamnya. Ia terlihat kagum. Salim menunduk, mulai memahami arah pembicaraan. Farid pun tidak lagi menyela. Sementara Pak Rahman menatap kendi miliknya. Namun kali ini, bukan dengan rasa panik, melainkan dengan pikiran yang lebih tenang. Abu Nawas kemudian tersenyum. "Jadi, jawaban saya sederhana." Ia mengangkat bahu. "Kalau ingin bersih, bersihkanlah." Tawa kecil terdengar. "Kalau ingin aman, berhati-hatilah." Beberapa orang mengangguk. "Dan kalau ingin tenang," ia tersenyum lebih lebar. "Jangan terlalu banyak berdebat tentang hal yang belum benar-benar kalian fahami." Semua terdiam. Lalu, perlahan, senyum mulai muncul di wajah mereka. Bukan karena lucu semata, tapi karena mereka mengerti. "Jadi," kata Hasan pelan, "kita tidak perlu ribut ya?" Abu Nawas menepuk bahunya. "Kalau bisa tidak ribut, kenapa harus ribut?" Hasan tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak perdebatan itu dimulai, suasana benar-benar terasa ringan. Seolah-olah, jawaban yang mereka cari selama ini, bukan hanya tentang anjing atau air, tapi tentang cara berpikir. Dan Abu Nawas telah memberikannya dengan cara yang sederhana, namun tidak akan mudah dilupakan.
Beberapa saat setelah Abu Nawas selesai berbicara, tidak ada yang langsung berkomentar, tidak ada yang menyela, tidak ada yang berdebat. Yang terdengar hanya suara angin pelan yang masuk dari sela-sela warung, dan sesekali suara sendok yang menyentuh cangkir kopi. Suasana itu terasa aneh, bukan karena tegang, tapi karena semua orang sedang berpikir, benar-benar berpikir. Hasan yang biasanya paling tidak bisa diam pun, kali ini hanya duduk sambil menatap mangkuk berisi air dan tanah. Jadi, bukan airnya yang bikin ribut ya, gumamnya pelan. Di sampingnya, Pak Karim tersenyum. Kadang, yang bikin ribut itu kepala kita sendiri, jawabnya santai. Hasan mengangguk pelan, seolah-olah mulai memahami sesuatu yang sebelumnya terasa jauh. Di sisi lain, Pak Rahman masih berdiri di dekat kendi miliknya. Namun kali ini wajahnya berbeda. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi kegelisahan. Ia bahkan tersenyum kecil. Abu Nawas, katanya pelan. Abu Nawas menoleh. Iya, Pak Rahman menggaruk kepala. Sepertinya, saya terlalu berlebihan ya. Beberapa warga langsung tertawa kecil. Namun bukan tawa yang mengejek, melainkan tawa yang penuh kelegaan. Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau tidak berlebihan, mungkin saya tidak akan dapat kopi gratis hari ini, katanya santai. Semua langsung tertawa lebih keras. Pak Karim mengangkat tangan. Jangan kebiasaan ya, katanya bercanda. Suasana pun benar-benar mencair. Farid yang sejak tadi cukup keras dalam berdebat, kini melangkah maju. Wajahnya tidak lagi tegang. Abu Nawas, katanya, saya tadi mungkin terlalu ingin benar. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu bukan hal yang aneh. Farid tersenyum kecil. Tapi ternyata, belum tentu saya benar-benar paham. Dan itu, kata Abu Nawas sambil tersenyum, adalah awal dari pemahaman. Salim pun ikut maju. Jadi, selama ini kita ribut bukan karena masalahnya besar. Ia berhenti sejenak, tapi karena kita memperbesarnya. Abu Nawas mengangkat bahu. Masalah itu seperti api kecil, katanya santai. Kalau ditiup pelan, bisa padam. Ia lalu menatap mereka. Tapi kalau dikipas terus, jadi besar, sambung Hasan cepat, dan bisa membakar warung Pak Karim, tambahnya. Semua langsung tertawa keras. Pak Karim pura-pura kaget. Jangan sampai, ini satu-satunya tempat saya cari nafkah, katanya sambil memeluk meja. Tawa semakin pecah. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang berubah. Perasaan mereka lebih ringan, pikiran mereka lebih jernih, dan yang paling penting, mereka mulai saling memahami. Pak Hashim, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya maju ke depan. Semua langsung memperhatikannya. Ia dikenal sebagai orang yang jarang berbicara tanpa alasan. Abu Nawas, katanya dengan suara tenang, apa yang kau lakukan hari ini? Ia berhenti sejenak, lebih dari sekadar menjawab pertanyaan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau saya hanya menjawab, mungkin besok mereka akan bertanya lagi, katanya santai. Beberapa orang mengangguk. Namun hari ini, lanjut Pak Hashim, kau membuat mereka berpikir. Ia menatap warga satu persatu, dan itu jauh lebih berharga. Suasana kembali hening sejenak. Namun kali ini, hening yang hangat, hening yang penuh rasa hormat. Abu Nawas menggaruk kepalanya. Wah, kalau dipuji seperti itu, saya jadi takut diminta mengajar tiap hari, katanya. Tawa kembali terdengar. Hasan langsung mengangkat tangan. Aku mau diajar tiap hari, katanya semangat. Abu Nawas tertawa. Kalau tiap hari, nanti kamu bosan dengan wajah saya. Tidak, jawab Hasan cepat. Justru nanti saya yang bosan menjawab pertanyaanmu, balas Abu Nawas. Semua kembali tertawa. Di sudut warung, seorang warga tiba-tiba berkata, jadi, kendinya bagaimana? Semua langsung menoleh. Lalu, serempak tertawa lagi. Pak Rahman mengangkat kendi itu. Sudahlah, saya akan bersihkan saja, katanya santai. Biar hati juga ikut bersih, tambahnya sambil tersenyum. Wah, sudah mulai bijak ini, celetuk seseorang. Jangan-jangan, nanti dia jadi Abu Rahman, tambah yang lain. Tawa kembali, pecah. Abu Nawas hanya menggeleng sambil tersenyum. Ia lalu duduk kembali, mengambil cangkir kopinya, menyeruput pelan, seolah semua ini benar-benar hanya bagian dari hari biasa. Namun bagi warga desa, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, mereka belajar sesuatu. Bukan hanya tentang najis atau tidak, bukan hanya tentang anjing atau kendi, tapi tentang cara berpikir, tentang tidak terburu-buru menyimpulkan, tentang tidak mudah memperbesar masalah, dan yang paling penting,
tentang bagaimana tetap tenang di tengah perbedaan. Hasan mendekat lagi ke Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya pelan. "Iya, kalau nanti ada masalah lagi, boleh panggil kamu lagi?" Abu Nawas tersenyum. "Boleh." Ia menatap Hasan, tapi dengan satu syarat. "Apa itu?" tanya Hasan penasaran. "Coba pikirkan dulu jawabannya sendiri." Ia menepuk pelan kepala Hasan. "Baru panggil saya." Hasan mengangguk semangat. "Siap." Abu Nawas tertawa kecil. Sementara itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya hangat masuk ke dalam warung, dan suara tawa masih terdengar. Namun kali ini, bukan karena perdebatan, melainkan karena kebersamaan. Dan dari kejadian sederhana itu, semua orang pulang dengan satu hal yang sama, perasaan yang lebih ringan, dan pikiran yang lebih terbuka. Sore itu, langit desa mulai berubah warna. Dari biru cerah menjadi jingga keemasan. Angin berhembus pelan, membawa sisa-sisa tawa dari warung Pak Karim yang perlahan mulai sepi. Satu persatu warga pulang ke rumah masing-masing. Namun, ada yang berbeda dari langkah mereka. Lebih ringan, lebih tenang, dan entah kenapa, seperti membawa sesuatu yang baru dalam pikiran mereka. Pak Rahman berjalan sambil membawa kendi miliknya. Ia tidak lagi menatapnya dengan cemas. Justru, ia sesekali tersenyum sendiri. "Istri saya pasti heran. Kenapa saya pulang bawa kendi sambil senyum-senyum?" gumamnya pelan. Di belakangnya, Salim dan Farid berjalan berdampingan. Biasanya mereka sering berdebat, namun kali ini, mereka justru tertawa bersama. "Kalau dipikir-pikir, kita tadi seperti anak kecil ya," kata Salim. Farid mengangguk. "Iya, ribut hanya karena satu hal kecil." Ia berhenti sejenak, padahal yang besar justru cara kita memikirkannya. Salim tersenyum. "Untung ada Abu Nawas." Farid tertawa kecil. "Iya, kalau tidak, mungkin sampai sekarang kita masih ribut." Mereka pun melanjutkan langkah dengan perasaan yang lebih damai. Sementara itu, di warung Pak Karim, hanya tersisa beberapa orang. Hasan masih duduk di dekat Abu Nawas. Seperti biasa, ia belum puas kalau belum bertanya lagi. "Abu Nawas," katanya pelan. "Iya, kenapa sih? Jawabanmu selalu aneh, tapi benar," tanya Hasan polos. Abu Nawas tertawa kecil. "Karena kalau saya menjawab seperti orang lain," ia menyeruput kopinya, "kalian mungkin akan lupa besok pagi." Hasan mengangguk pelan. "Jadi, harus dibuat sedikit aneh ya?" "Bukan aneh," jawab Abu Nawas. Ia menatap Hasan dengan lembut. "Berbeda." Hasan tersenyum, seolah-olah menyimpan kata itu dalam pikirannya. Pak Karim yang dari tadi membersihkan meja ikut mendekat. "Abu Nawas," katanya, "terima kasih ya. Hari ini warung saya jadi ramai." Abu Nawas mengangguk santai. "Besok juga bisa ramai lagi. Asal ada yang mau ribut sedikit," katanya bercanda. Pak Karim langsung tertawa. "Jangan sampai, nanti saya capek sendiri." Mereka pun tertawa bersama. Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri, merapikan pakaiannya yang sederhana. "Sudah sore, saya harus pulang," katanya. Hasan langsung berdiri. "Aku ikut sampai depan." "Kalau ikut sampai rumah, nanti kamu disuruh bantu kerja," jawab Abu Nawas. Hasan langsung menggeleng cepat. "Kalau cuma sampai depan, boleh," katanya. Mereka pun berjalan keluar warung. Langit semakin redup. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suasana desa kembali tenang. Namun kali ini, bukan tenang yang biasa, melainkan tenang yang penuh makna. Di tengah jalan, Hasan tiba-tiba berhenti. "Abu Nawas." "Iya, kalau nanti aku punya pertanyaan lagi." Ia menatap Abu Nawas dengan serius. "Aku harus bagaimana?" Abu Nawas tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia justru menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata pelan, "Pertama, pikirkan baik-baik. Kedua, tanyakan pada orang yang tahu. Dan ketiga," ia menatap Hasan, "jangan lupa untuk tetap tenang." Hasan mengangguk. "Kalau tetap bingung," Abu Nawas tersenyum lebar, "baru panggil saya." Hasan tertawa kecil. "Siap." Mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Hasan berlari kecil menuju rumahnya. Sementara Abu Nawas melanjutkan langkahnya dengan santai. Seperti biasa, tanpa beban. Namun di balik langkah santainya, ia telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Bukan benda, bukan jawaban singkat, melainkan cara berpikir. Malam pun tiba. Desa itu kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, dan angin malam yang berhembus lembut. Di dalam rumah masing-masing, warga desa mulai beristirahat. Namun sebelum tidur, beberapa dari mereka masih teringat kejadian tadi. Tentang kendi,
tentang anjing, dan tentang seorang pria sederhana yang mampu mengubah perdebatan menjadi pelajaran. Perlahan, mata mereka terpejam dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih ringan, karena mereka kini tahu bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan, tidak semua masalah harus diperbesar, dan tidak semua jawaban harus datang dengan cara yang serius. Kadang, jawaban terbaik datang dari cara yang sederhana dan dari seseorang yang terlihat biasa saja, namun memiliki pikiran yang luar biasa.